Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada. Kali ini kembali saya membagikan konten yang saya beri judul 5 cara membersihkan diri. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, barangkali sebagian besar dari kita pernah mendengar kitab Manamo Dharma Sastra atau juga disebut Manu Dharma Sastra. Kitab ini adalah Weda Sruti, berisi tentang panduan teknis bagaimana kita berbuat, berperilaku, atau juga seringkali disebut sebagai sumber hukum Hindu. Para pemirsa yang budiman, Dharma Sastra atau Manawa Dharma Sastra atau Manu Dharma Sastra merupakan salah satu dari Sad Wedanga yang memiliki kedudukan penting sekali di dalam kitab dan laku insan umat Hindu. Sad Wedanga atau Sad artinya 6 batang tubuh Weda meliputi siksa. Siksa itu tidak lain adalah cara membaca dan intonasi membaca mantra yang tepat. Yang kedua adalah Wyakarana, ajaran mengenai asal usul kata. Yang ketiga Canda, ilmu tentang irama. Yang keempat, nirukta, ilmu khusus dalam interpretasi otentik pada Weda mantra. Yang kelima adalah Jyotisa, berisi tuntunan penting bagi para pendeta ketika Naiwakang dewasa memberi hari baik buruk pelaksanaan upacara. Karena ini berkaitan dengan astronomi, ilmu perbintangan. Dan yang terakhir adalah Kalpa, adalah Wedanga ke-6 yang memiliki hubungan penting dengan Manawa Dharma Sastra yang salah satu selokanya akan kita bahas hari ini. Para pemirsa yang budiman, berdasarkan penggunaannya, Kalpa Wedanga dibedakan atas 4, yaitu 1. Saharauta Sutra, pedoman untuk upacara-upacara besar. Yang kedua, Griya Sutra, pedoman dan tuntunan untuk berumah tangga. Yang ketiga, Dharma Sutra, pedoman manual untuk melakukan pemerintahan. Dan yang terakhir, Sulwa Sutra, pedoman untuk membuat bangunan-bangunan agama. Ini tertuang jelas di dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang diterbitkan, yang dikompilasi lagi, yang diterjemahkan, yang diterbitkan tahun 2012 halaman 3 dan 5. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 Seloka 108 disebutkan Merityahe Cudyate Cudyam Nadi Wegena Cudyati, Raja Sesetri Mano Dusta
Samnioseno Dwijetama. Artinya, dengan tanah dan air disucikanlah apa yang harus dibuat suci. Sekali lagi, dengan tanah dan air disucikanlah apa yang harus dibuat suci. Benda, peralatan, ya, yang kita gunakan dan kita tujukan untuk benda dan peralatan suci, maka sarananya tanah dan air untuk menyucikannya. Dan seorang Brahmana dibersihkan dengan cara meninggalkan kehidupan duniawi. Jadi cara pertama, membersihkan segala benda, segala peralatan, dan tentu juga diri kita. Sarananya air, tanah. Di dalam seloka berikutnya, pada adiaya yang sama, adiaya 5, seloka 109 disebutkan, Abir Gatrani Syudyanti Manah Satyana Sudyanti Widya Tapobiam Butatma Budir Jananena Sudyanti. Nah, ini penting. Seloka 109 dipertegas lagi bahwa tubuh dibersihkan dengan air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Jiwa manusia, Atman, dibersihkan dengan pengetahuan suci, tapa, yoga, samadhi. Dan terakhir, akal dibersihkan dengan kebajikan. Yang tadi tanah. Di seloka 109 ini 4. Sekali lagi, tubuh dibersihkan dengan air. Pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Atma dibersihkan dengan pengetahuan suci dan tapa yoga samadhi. Dan akal dibersihkan dengan kebajikan. Kita coba membahas satu-satu. Kita semua tahu dan melakukannya. Bahwa baru bangun pagi kita acap kali cuci muka. Tujuannya agar membersihkan tubuh kita. Lalu kita juga menggosok gigi. Untuk apa? Membersihkan bagian tubuh kita. Sebelum kita makan, kita juga cuci tangan dengan air agar bersih. Dalam situasi seperti sekarang, kita selalu diingatkan lagi. Datang dari luar rumah, segera cuci tangan. Segera cuci muka. Bila perlu, cuci pakaian yang kita pakai pada saat itu. Semua itu tidak lain tujuannya adalah tubuh dibersihkan dengan air. Adbir Gatrani Syudyanti. Hanya air bisa membersihkan seluruh tubuh kita. Terkait dengan itu tentu kita menyadari betul bahwa air menjadi hal yang penting dalam hidup manusia.
Di samping untuk memenuhi 70% kebutuhan tubuh terhadap air, juga air dibutuhkan untuk membersihkan diri kita dari kekotoran, dan melalui air pula kita dapat menyucikan diri dan alam semesta. Sekali lagi, kita sudah temukan tanah dapat membersihkan. Yang kedua, air. Lalu yang kedua, pikiran dibersihkan dengan kejujuran. Manah Satyana Shuddhanti. Kita hidup di alam yang serba cepat. Kita hidup di situasi yang memerlukan keterampilan dan akurasi yang semakin baik. Dalam situasi seperti itu, semua butuh kejujuran. Anda pintar, Anda cerdas, juga akan semakin baik kualitas diri kita semua kalau semua pikiran baik, semua pikiran cerdas itu dibersihkan dengan kejujuran. Dalam kitab Sara Samustaya, adhyaya 7, sloka 80 juga disebutkan sebagai berikut. Manohi wulan sarwesam indriyanam prawartate. Subha wastasu karyam tak suya wastitam. Artinya, sebab pikiran itu namanya sumber indria. Asal muasal timbulnya perbuatan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, pikiran itulah yang patut segera diusahakan, dikendalikan ke arah kejujuran. Jadi ketika kita bicara pikiran dibersihkan dengan kejujuran, kita juga bicara manah satyena shuddhanti. Para pemirsa yang budiman, yang ketiga, atma dibersihkan dengan pengetahuan suci, tapa, yoga, samadhi, atau disebutkan widya tapobhyam butatma. Atman dibersihkan dengan pengetahuan suci dan tapa berata. Kita tahu bahwa Atman itu tidak berwujud, tidak bernama, dan tidak pernah mati, kekal adanya. Atman selalu hadir di mana-mana. Wiyapi wiyapake nirwikara, dan memenuhi semuanya. Atman tidak terbungkus oleh pakaian, oleh kotak, ya, oleh badan dan pikiran. Jadi sekali lagi, Atman tidak terbungkus lagi oleh badan dan pikiran. Ia terbebas mutlak dari pikiran. Itu sebabnya kita sering mendengar orang menyebut amor ing acintya, yang berarti tidak, cintia berarti pikiran, dan amor berarti terbebas. Jadi orang amor ing acintya terbebas dari keterikatan fisikal dan pikiran.
Atman itu terbebas. Karena itu dia dibersihkan dengan pengetahuan suci. Agar jiwa dalam bahasa Sanskerta berasal dari jiva, yang berarti terbebas dari keterikatan materi, maka ia harus dibersihkan dengan pengetahuan suci, pengetahuan tentang ketuhanan dan tapa berata. Widya tapa biam butatma. Hidup kita secara sistematik, hidup kita secara perlahan-lahan agar dibersihkan pelan-pelan. Ya, hidup kita secara sistematik harus dilatih untuk dan agar jiwa kita terbebas dari keterikatan pikiran kita. Yang keempat, akal dibersihkan dengan kebajikan. Budir jenanena syudyanti. Akal adalah kemampuan manusia membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang patut dilakukan dan memberi pahala baik, dan mana yang tidak patut dilakukan karena dapat berakibat buruk bagi diri kita. Akal tentu berbeda dengan pikiran. Semua manusia punya pikiran, tapi tidak semua manusia mampu memanfaatkan akalnya dengan baik. Oleh karena itu berbahagialah kita sebagai manusia yang diberi pikiran plus wiweke, akal, untuk memanfaatkannya, menolong dirinya dari keterpurukan, menolong dirinya dari kehancuran. Sebagaimana dinyatakan di dalam Seloka Sarasamestaya, Seloka 4, apan iking dadi uang utama juga ia nimi taning mangkana wenang ia tumulung awaknya sangken sengsara. Maka sadanang subuh karma inganing kota maning dadi wong ike. Jadi berbahagialah kita terlahir menjadi manusia karena kita diberikan hidup sebagaimana tercantum dalam konsep Tri Permana, Bayu, Sabda, hidup. Hidup inilah harus disempurnakan dengan akal. Oleh karena itu paragraf terakhir dari seloka ini adalah akal dibersihkan dengan kebajikan. Budir jenanena syudyanti. Para pemirsa yang budiman, apa yang dapat kita petik dari sesuluh ini? Agar diri kita benar-benar bersih, lahir dan batin, maka kita harus berikhtiar, berusaha secara terus-menerus membangun peradaban bersih pada badan dan jiwa kita sejak dini. Badan dan atau fisik tentu dapat dibersihkan dengan air. Sementara agar jiwa menjadi bersih dan terbebas dari keterikatan materi, maka pengetahuan suci, tapa, yoga, samadhi menjadi cara yang harus kita lakukan. Mari kita perhatikan kebersihan diri dan jiwa kita sejak dini. Semoga nasihat penting ini dapat memberi kita panduan teknis dalam
laku kita sehari-hari. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.